Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Teguh Maskuri. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang peran perbankan dan keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas global dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, apa sebenarnya peran keuangan syariah dalam mencapai tujuan besar ini? Apakah prinsip-prinsip syariah dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Poin yang pertama, kontribusi keuangan Islam terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, kontribusi nyatanya adalah keuangan inklusif untuk pengentasan kemiskinan atau SDG 1. Apa itu SDG? SDG adalah Sustainable Development Goals yang diciptakan oleh PBB pada tahun 2015 untuk menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, selain pengentasan kemiskinan atau SDG 1, kemudian ada akses pendidikan berkualitas atau SDG 4. Selanjutnya, kontribusi keuangan Islam pada pembangunan berkelanjutan adalah pembiayaan infrastruktur berkelanjutan atau SDG 7. Selanjutnya, mendorong kesejahteraan ekonomi dan pekerjaan layak atau SDG 8. Nah, poin selanjutnya, apa instrumen keuangan Islam dalam berkontribusi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan? Yang pertama itu ada zakat, infak, dan wakaf. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat, infak, dan wakaf ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian instrumen yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah. Nah, sukuk ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Contohnya, sukuk yang diterbitkan untuk tenaga surya atau angin. Nah, instrumen selanjutnya yaitu pembiayaan syariah untuk UMKM atau usaha mikro dan usaha kecil. Dengan bantuan keuangan syariah ini, para pengusaha UMKM dapat mengakses tanpa tekanan bunga pada bank syariah. Nah, selanjutnya ada pembiayaan leasing syariah atau ijarah atau pembiayaan berbasis proyek. Ijarah adalah skema yang sama dengan leasing, di mana penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan aset setelah pembayaran barang yang disewa. Nah, bagaimana peran makosid syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ini? Yang pertama, ada pembangunan dan perlindungan kesejahteraan sosial. Kemudian, keadilan ekonomi dan inklusi sosial. Kemudian ada pelestarian lingkungan, pengembangan akal dan pendidikan, serta kestabilan dan keamanan sosial. Nah, apa sih tantangan dan solusi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan ini pada lembaga keuangan syariah? Untuk tantangan yang pertama itu ada kurangnya kesadaran dan pemahaman. Mungkin banyak atau bahkan pelanggan dari lembaga keuangan sendiri masih belum memiliki pemahaman yang cukup tentang lembaga keuangan syariah ini. Nah, hal ini mengakibatkan resistensi dalam penerapan instrumen lembaga keuangan syariah. Tantangan selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya. Nah, lembaga keuangan syariah sendiri sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk menghadapi pembangunan berkelanjutan ini. Tantangan selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan yang belum mendukung. Ada kebutuhan untuk kerangka regulasi yang jelas dan konsisten agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dalam pembangunan berkelanjutan ini. Tantangan yang selanjutnya adalah resiko dan ketidakpastian. Proyek berkelanjutan seringkali menghadapi resiko yang lebih tinggi dan ketidakpastian, termasuk fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan. Hal ini menyulitkan bagi lembaga keuangan untuk mengambil keputusan investasi yang berkelanjutan. Nah, dari tantangan-tantangan di atas, ada nih beberapa solusi untuk lembaga keuangan syariah dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada edukasi dan penyuluhan, di mana lembaga keuangan syariah meningkatkan kesadaran melalui program edukasi dan penyuluhan. Mungkin lembaga keuangan syariah dapat menyelenggarakan seminar, workshop, dan webinar mungkin, sehingga dapat meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat. Nah, solusi selanjutnya untuk tantangan di atas adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian ada advokasi untuk regulasi yang mendukung dan pengelolaan resiko yang proaktif,
serta pengembangan indikator dan metrik dampak. Nah, solusi yang terakhir adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dengan cara apa? Dengan cara membangun mitra antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi ini dapat memfasilitasi pengetahuan dan sumber daya. Mungkin sedikit pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.